Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah rekayasa kualitas pertemuan keempat, matrik eksperimen dan ortogonal array. Kita mulai nanti dengan matrik eksperimen, ortogonal array, dan interaksi antar faktor. Matrik eksperimen ini pertama kali seperti di awal kuliah itu dipakai oleh Fisher di bidang pertanian. Yang kemudian teknik yang Fisher pakai ini dikenal dengan design of experiment. Itu sebuah strategi eksperimen untuk mengetahui beberapa faktor, efek beberapa faktor yang dipelajari atau diteliti secara simultan dengan cara merunning eksperimen dengan beberapa level faktor. Levelnya yang kita tentukan berapa, apakah ada kombinasi antar faktor, dan berapa jumlah eksperimen yang akan kita jalankan, ini merupakan kajian yang dipelajari di desain eksperimen. Kalau di S1, ada mata kuliah desain eksperimen. Idealnya mata kuliah ini itu lanjutan dari desain eksperimen. Tetapi prakteknya memang diambil secara bersama-sama. Tadi disebutkan bahwa desain eksperimen itu berkaitan dengan mempelajari faktor, beberapa faktor sekaligus. Nah, faktor itu apa? Atau sering juga disebut sebagai variabel, adalah sesuatu atau variabel yang secara langsung berpengaruh terhadap performansi, atau nanti kita sebut juga quality karakteristik, baik produk atau proses di bawah penelitian kita. Jadi sekali lagi, faktor adalah variabel yang berpengaruh secara langsung terhadap karakteristik kualitas, baik produk atau proses. Secara umum faktor dibagi dua, diskrit dan kontinu. Ya, diskrit berarti level ya, atau kategorikal. Misalkan jenis kontainer, kecil, sedang, besar, vendor, misalkan dari vendor 1, 2, 3, tipe material, dan seterusnya. Kemudian faktor yang lain bersifat kontinu. Di engineering ya, misalkan di material engineering, temperatur, pressure, thickness, ini adalah contoh-contoh faktor berkaitan atau berjenis kontinu. Kita ingat kembali ya tentang faktor dan respons. Jadi ada control faktor, ada noise faktor, ada scaling, ada signal, dan tentu saja respons. Kemudian level, tadi disebutkan berkaitan dengan level dari faktor. Level adalah nilai yang atau deskripsi yang didefinisikan menggambarkan kondisi faktor dalam eksperimen yang kita lakukan. Tadi misalkan tipe kontainer itu terdiri dari kecil, sedang, besar. Kemudian misalkan kalau
temperatur ya 200 derajat, waktu 15 detik, dan sebagainya. Yang pertama itu tadi discrete, yang kedua ini adalah continue. Walaupun nanti dalam eksperimen, yang continue itu juga dipilih di beberapa level tertentu yang seolah-olah discrete, tapi secara umum tetap continue. Nah, eksperimen di mata kuliah desain eksperimen itu didasarkan pada rancangan faktorial. Yang dimaksud adalah menentukan faktor mana di antara sejumlah faktor yang potensial memberikan efek yang signifikan pada respon. Jadi misalkan, atau nanti saja ya, nanti akan dijelaskan di contoh. Apa itu eksperimen faktorial atau rancangan faktorial. Namun pada rancangan faktorial dengan jumlah faktor yang besar, kemudian diikuti dengan jumlah kombinasi yang banyak, ya, ini eksperimen menjadi tidak efisien. Nanti kita lihat contohnya. Hal ini akan berakibat pada kebutuhan biaya dan waktu yang cukup banyak. Nah, untuk menurunkan jumlah kombinasi perlakuan di akhir mata kuliah desain eksperimen, kadang sampai kadang tidak, tergantung dosen atau SKS-nya, kecepatan dan jumlah pertemuan, itu ada materi namanya fractional faktorial atau faktorial fraksional. Atau diterjemahkan juga sebagai rancangan faktorial sebagian. Nah, sekali lagi ini digunakan apabila, jadi rancangan faktorial sebagian ini digunakan apabila pengamatan terdiri dari sejumlah faktor utama dan hanya beberapa pengaruh interaksi faktor yang diinginkan atau terpilih. Nanti di rancangan faktorial itu full ya, semua kombinasi, semua interaksi itu diperhatikan, diikutkan. Tapi di fractional faktorial itu tidak. Jadi hanya faktor utama dan interaksi faktor yang diinginkan. Dengan demikian, ada suatu kepercayaan nantinya akan terpilih sejumlah faktor yang mempengaruhi hasil eksperimen. Dalam rancangan ini dibutuhkan jumlah amatan yang lebih sedikit. Jadi rancangan fractional faktorial maksudnya itu membutuhkan jumlah eksperimen yang lebih sedikit dibandingkan rancangan faktorial. Misalkan 2 level ya, dua pangkat K itu K-nya adalah faktor, 2-nya adalah level. Ya. Namun menghasilkan informasi yang sama. Nah, ini menarik. Jadi kita hanya merunning sebagian dari rancangan faktorial, tetapi mampu menghasilkan informasi yang sama. Dan nanti memang secara praktek interaksi antar lebih dari 3 faktor itu pengaruhnya sangat tidak signifikan. Kecuali di beberapa kasus. Jadi yang sering terjadi, interaksi antar 2 faktor saja yang sering terjadi, yang signifikan. Tapi 3 lebih itu sudah sangat kecil pengaruh. Nah, dalam hal ini, informasi yang menyatakan pengaruh faktor-faktor yang ada dalam percobaan terhadap respon, baik bersama-sama maupun terpisah. Jadi sudah cukup signifikan menghasilkan informasi yang sama. Nah, kalau tadi ada orthogonal array ya,
Maka orthogonal array ini adalah merupakan rancangan faktorial fraksional atau rancangan fractional faktorial. Jadi sebenarnya ortogonal array-nya Taguchi atau OA Taguchi itu adalah rancangan faktorial fraksional. Sebenarnya bukan hal yang baru, tapi kemudian nanti Taguchi sekali lagi menstandarisasi, menyederhanakan sehingga orang tinggal pakai ya, walaupun kemudian memang dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain. Ada satu buku khusus membahas tentang orthogonal array, satu textbook. Dan di situ dijelaskan bagaimana cara membangun orthogonal array dengan beberapa kasus. Nah, kita karena sudah ini ya tinggal lihat tabel, pilih mana yang kita pakai. Ini ditegaskan lagi ya, OA design is a type of general functional factorial design. Nah, OA-nya Taguchi ini itu menjamin ya semua level di faktor itu equal, sama ya, balance dan sama. Dan faktor-faktor yang dieksperimenkan itu dapat dievaluasi secara independen. Ini contoh orthogonal array L4 atau L4OA. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan itu ya, jadi OA standarnya, orthogonal array standarnya Taguchi ya itu. Jadi runningnya ada 4 eksperimen, kolom 1, 2, 3 itu bisa untuk 3 faktor. Ya. Ini ya, bisa untuk 3 faktor, 3 faktor, dan 2 level. Ini di dalamnya ini ada angka 1, 2, itu level 1, level 2. Dan Anda perhatikan di sini, interaction can be ignored. Jadi dalam kasus ini, ya, kalau kita ingin memakai 3 faktor, maka interaksi diabaikan. Nah, tetapi kalau kita ingin pakai 2 faktor, maka kolom ketiga bisa kita gunakan untuk interaksi. Kembali ke penjelasan tentang fractional factorial. Ini agak lebih dalam tentang penjelasan fractional factorial. Fractional factorial design are experimental design consisting of carefully chosen subset atau fraction of the experimental run of a full factorial design. Jadi intinya sekali lagi kita memilih subset atau fraction dari full factorial design. Nah, fractional design nanti diekspresikan atau ditunjukkan menggunakan lokasi n adalah level ya untuk setiap faktor yang diidentifikasi, pangkat k minus p. K adalah number of factor investigated atau faktor yang dieksperimenkan, dan P adalah size on the fraction of the full factorial use. Jadi nanti ditunjukkan seperti itu, fractional factorial. Formally, P adalah disebut sebagai number of generator, a segment as to which effect or interaction are confounded. Jadi P ini efek-efek interaksi mana yang digabungkan.
Jadi efek itu adalah faktor interaksi-interaksinya yang digabungkan. Rancangan dengan P sebagai generator itu disebut atau ditulis sebagai 1 dibagi N pangkat P fraction of the full factorial design. Contoh ya, tadi kan 2 itu level 2 level. 3 jumlah faktor. Minus P, P-nya 1. Jadi sebagai generatornya P-nya. Maka desainnya adalah setengah, yaitu 1 dibagi N pangkat P. Of 2 level, 3 factorial design. Jadi kalau full faktorial nanti berikutnya, ada penjelasannya di bawahnya, maaf. Kalau full faktorial itu 8 running eksperimen yang diperlukan. Ya. Nanti ada tabelnya. Nah, tetapi dengan fractional faktorial di mana P-nya sama dengan 1, itu eksperimen cukup 4 karena setengah dari full faktorial. Jadi 2 pangkat 3, 8 dikali setengah atau setengahnya adalah 4. Nah, bagaimana cara menentukan? Ya, itu kan kita mengambil fraksionalnya adalah setengah dari full faktorial. Nah, cara menentukan itu di desain eksperimen, ini sudah dipelajari biasanya kalau anak-anak S1, itu di istilahnya di block, ya, di blocking, confounded with block. Contoh kembali yang tadi ya, ada 3 faktor, 2 level, jadi 8 running. Kalau Anda lihat itu misalkan A, B, C itu adalah faktor. Kemudian minus itu adalah level 1 plus level 2. Jadi kalau kita lihat kombinasi 2 pangkat 3, 8 itu kan minus, 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 plus, minus, 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 plus, minus, plus, plus, minus, dan sebagainya. Jadi semua kombinasi ini ada 8 kombinasi. Ya. Oke, lihat yang bagian ini dulu. Kemudian, karena full faktorial, maka ada interaksi A, B. Jadi kalau di full faktorial itu sekali lagi semua interaksi itu dituliskan. Ada interaksi AC, ada interaksi BC, ada interaksi ABC. Dan ini kita tambah semacam matrik identitas atau kolom identitas. Nah, bagaimana tandanya? Nah, tandanya itu ya tinggal perkalian saja. Jadi minus kali minus positif ya. AB interaksi AB, interaksi AC positif, BC positif. ABC berarti ya minus kali minus berarti kan positif kali minus minus. Nah, I-nya itu adalah lawan dari ABC. Jadi kalau ABC-nya minus, maka I-nya positif dan seterusnya. Kemudian sekarang treatment-nya ini kan 1 sampai 8. Jadi ada 8 running, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bagaimana membuat nomornya? Dilihat yang positif. Ya, jadi yang pertama yang positif kan I. Ya. Jadi dilihat ini A, B, C. Ya. Yang positif. Ini yang I. Nah, sini lihat yang I. Ya.
sehingga ditulis 1 gitu ya. Selalu 1 kalau yang di sini. Kemudian ini A positif, A kecil, B positif, B kecil, A, B positif, C positif, AC, BC, dan ABC. Ini untuk penulisan di treatment-nya atau perlakuannya. Kemudian tadi penulisan ABC-nya. Kalau ini kombinasi ya, sekali lagi 2 × 3 8 running ya dikombinasi. Jadi kalau A-nya minus, B-nya minus, C-nya minus. Kemudian apakah urutan ini bisa berubah? Bisa. Tetapi di treatment-nya ini tetap. Nah, supaya rapi diurutkan begini. AB, AB, C, AC, BC, ABC. Sehingga urutannya seperti ini. Nah, perhatikan dari blok ABC-nya. Ya, blok ABC, ini blok ABC di sini. Yang minus kita kumpulkan. Minus, 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 minus. Yang positif kita kumpulkan. Positif, 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 positif. Nah, kalau tadi kita lihat, yang negatif itu adalah baris 1, AB, AC, BC. Kemudian yang positif, A, B, C, dan ABC. Jadi ada 2 blok, ya, di mana A, B, C itu sebagai generator. Nah, pada situasi seperti ini, kalau kita ingin membuat 2 blok, ya, itu kan setengahnya ya, 2 blok itu kan setengahnya, P-nya 1. Ya. Maka seperti tadi disebutkan adalah setengah, 1/2 fraction of 2/3. Ya. Jadi setengah dari 2/3 atau 8. Nah sekarang kita lihat. Ketika ABC dijadikan confounded sebagai blok ya di fractional design, maka kita tidak bisa mengatakan apa-apa tentang interaksi ABC. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa interaksi 3 faktor itu pengaruhnya kecil sekali, sehingga boleh kita abaikan. Secara statistik memang terjadi, tapi tidak signifikan. Nah, ABC inilah yang kemudian kita sebut sebagai tadi generator, ya, di mana P-nya adalah 1. Nah, kemudian take just the fractional of the full design where ABC minus 1. Jadi ambil ABC yang minus 1. Nah, kemudian kita lihat seperti ini. Yang minus 1 tadi kita ambil ya. Tadi yang di blok minus 1 ini kan 1, AB, AC, dan BC. Dipindah ke sini. 1, AB, AC, dan BC. Ini diambil aja, tinggal diambil. Anda lihat ya, ini ABC-nya minus semua, ini lawannya plus. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, kita lihat tandanya ya. Contoh kita lihat ini A. A di sini kan tandanya minus. Ya. Kemudian BC di sini tandanya plus. Artinya A itu ada pengaruh minus BC atau interaksi. Jadi A dalam eksperimen ini nanti hasilnya pengaruh yang disebabkan A itu terkandung interaksi minus BC atau minus interaksi BC.
Kemudian yang B itu beralias, yang ini B minus. Ya, itu minus AC. Jadi kalau A ini kan BC ya, B C. Kalau C adalah AB yang tidak ada faktor utamanya, ya, tidak ada faktor utama. Nah, ini disebut dengan alias. Ya. Nah, this design only useful if two-way interaction are not important. Nah, ini. Karena di efek A tadi ada alias, ada juga pengaruh interaksi B, minus interaksi BC, maka kalau kita ingin menggunakan ini, itu harus ada jaminan bahwa dua interaksi yang kita pakai itu, AB, AC, BC itu tidak signifikan atau tidak penting. Nah, kalau penting kita nggak boleh. Nah, itu nanti materi terakhir kita hari ini. Ya, jadi kalau ada interaksinya bagaimana? Kita nggak boleh mengabaikan. Jadi alias itu tidak boleh terjadi di situ. Oke ya, jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana Taguchi orthogonal array L4? Ya, itu bukan 14, tapi itu L4. Dengan fraction faktorial. Kita perhatikan yang paling kanan dulu yang ini. Ini adalah blok yang pertama tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini kita ambil yang bagian sini tandanya minus minus minus, plus plus minus, plus minus plus, minus plus plus ya. Ini. Kemudian minusnya kita ganti dengan tanda minus 1 dan plusnya plus 1. Ini ya, ini sama, ini dan ini sama. Minus minus minus, plus plus minus, plus minus plus, minus plus plus. Atau juga boleh kita tulis dengan, karena tadi kan kita pakai angka level 1, level 2, di mana minus 1 menjadi 1 dan 1 menjadi 2. Ya. Kalau kita perhatikan, di sini perhatikan ininya dulu ya. Jadi diperhatikan bukan bagian ini ya, bukan rannya, tapi perhatikan yang dalamnya. Minus 1 minus 1 minus 1 ini 1 1 1. 1 1 minus 1 berarti 2 2 1 ini. 2 2 1. Ya, kemudian 1 minus 1 1. 2 1 2. Dan yang ini minus 1 1 1. 1 2 2. Kemudian kalau Anda perhatikan antara ini dengan ini, ya, itu kan sama, ya. Jadi ini dan ini sama. Dan ini yang dipakai oleh Taguchi. Jadi orthogonal array ini yang C itu dipakai oleh Taguchi. Sebenarnya merupakan fractional faktorial yang prosesnya seperti tadi. Ya, jadi makanya kemudian orthogonal array sebenarnya sekali lagi adalah fractional faktorial. Nah, proses untuk mendapatkan OA itu tadi yang saya sebutkan langkah-langkahnya. Oke, ini contoh yang lebih luas lagi, lebih besar ya, di mana ada 7 faktor 2 level. Hasil akhirnya itu begini. Ini yang nomor A yang dipakai oleh Taguchi. Ya. Nah, kemudian ini aliasnya. Ya, tadi dilihat ini ya, ini aliasnya. Nah, ini sebagai konponditnya ya interaksi semuanya. Jadi bayangkan 2 pangkat 7 itu berapa? 2 kali 2 4, kali 2 8, 16, 32, 64.
kali 2, 128 eksperimen. Nah, ini di-running dalam 8 eksperimen. Asumsinya, sekali lagi, semua interaksi itu tidak penting. Jadi yang diperhatikan hanya faktor utama saja, A, B, C, D, E, F, G. Sementara semua interaksi A, B, A, C, B, C, dan seterusnya itu nggak penting. Maka kita peroleh ortogonal array L8. Bagaimana eksperimen seperti ini? Saya dulu waktu S2 melakukan eksperimen dengan desain seperti ini. Dan memang nyatanya ya cukup berhasil. Artinya interaksi itu tidak harus selalu diperhatikan. Tujuan utamanya menghemat waktu dan biaya tentu saja. Ini ini pengulangan contoh tadi ya, tentang 2 × 3, 8 eksperimen, yang full eksperimen ini adalah ini, ya, ini dalam bentuk 1, 2, kalau tadi kan minus plus ya. Nah, secara sederhana ya begini, jadi dicoret eksperimen ke-2, 3, 5, 8 menjadi yang sebelah kanan itu. Tapi prosesnya tidak nyoret sembarangan ya, tadi ada aturannya. Atau baca juga boleh di textbook-nya Hick ya, di halaman 303 sampai 346 itu dijelaskan. Yang juga sudah saya jelaskan tadi. Sehingga ortogonal array Taguchi ya ini standarnya L4 2/3. Eksperimen ini, maaf, ortogonal array ini bisa untuk eksperimen 3 faktor dengan 2 level. Nah, berikutnya kita kenal degree of freedom ya. Derajat kebebasan adalah menggambarkan seberapa bebas bervariasinya ya secara statistik. Jadi nanti mudahnya untuk faktor dan level derajat kebebasan adalah number of level minus 1. Nah, tadi kita udah ngomong orthogonal array dan seterusnya ya cara. Nah, sekarang kita masuk ke, dan kita juga sebenarnya sudah ngomong L2/3 dan seterusnya. Ya. Nah, ini secara notasi orthogonal array itu ditulis seperti ini. L dari kata-kata Latin 8 jumlah baris atau jumlah eksperimen, 2 adalah jumlah level, 7 adalah jumlah kolom. Tadi sudah ada contohnya. Ini derajat kebebasan ya. Nah, ini Taguchi sudah menyusun, ini hanya sebagian yang saya munculkan. Untuk 2 level ada L4 2/3, L8 2/7, L12 2/11 dan seterusnya ya. Ada yang 3 level, ada yang 4 level, dan ada yang mix level. Ini nanti kita pelajari setelah UTS. Nah, kita sekarang bagaimana memilih. Sekali lagi, Taguchi itu sudah membuat orthogonal array standar. Bagaimana kita memilih? Ya. Cara memilihnya adalah dengan melihat degree of freedom-nya. Contoh di sini, seorang peneliti ingin mempelajari 1 faktor dengan 2 level dan 6 faktor dengan 3 level. Derajat kebebasannya tadi ya 2 level ya minus 1 kali 1 ada 1 faktor, 6 kali 3 minus 1 sama dengan 13. Nah, kalau Anda lihat, ini lihat halaman 90 di bukunya Nicolo Blavendram. Bukunya udah hilang, nggak tahu kemana. Saya nyari soft copy-nya nggak ada di internet. Gitu ya. Walaupun saya berteman di Facebook dengan Nicolo Blavendram. Orang India ngajar di Universitas Pahang, Malaysia. Maka yang kita pilih itu adalah L yang 18 itu ya, itu lebih tinggi dari 13. Untuk nanti ada tabelnya ya. Kita lihat tabel yang mana yang lebih tinggi dari 13 atau sama dengan ya. Dan
ada satu faktor 2 level dan ada minimal 6 faktor dengan 3 level. Nah, di sini kita ketemu ada 2 level, ada 1 faktor 2 level dan 7 faktor dengan 3 level. Ini orthogonal array-nya. L8, 2 pangkat 1, 3 pangkat 7. Ini berubah ininya ya. Kalau kita lihat seperti ini. Ini yang harus kita gunakan, tidak boleh yang lain. Ya, kalau kasusnya seperti ini. Ini yang paling efektif. Yang lain selain ini pasti lebih boros. Ya, karena ini yang paling mendekati. Nah, tadi kan kita bicarakan interaksi-interaksi. Selama ini kita abaikan interaksi itu. Ya. Nah, bagaimana kalau interaksi ini akan kita perhatikan? Maka ada aturannya dalam Taguchi. Ya. Kita memakai linear graph atau grafik linear. Contoh untuk L8 2/7 ini ya. Ini maksudnya L8 2/7. Maka graph linearnya, linear graph-nya adalah seperti ini, bentuknya segitiga dan seperti ini. Ini standar ya. Dengan derajat kebebasan, interaksinya adalah NA NB minus 1 minus dalam kurung NA minus 1 minus dalam kurung NB minus 1. Atau kalau mau disederhanakan ya NA NB minus NA minus NB plus 1 gitu ya. Oke. Nanti akan kita pakai ini untuk menentukan interaksi. Ya, untuk penugasan faktor. Nah, ini materi terakhir kita hari ini penugasan faktor. Kalau interaksinya tadi udah, sekarang masuk ke penugasan faktor. Ini langkah-langkahnya. Hitung derajat kebebasan, pilih OA, gambar grafik linear, tadi kalau ada interaksi, pilih grafik linear standar, sesuaikan antara OA dan grafik linear, dan tugaskan efek utama dan interaksi. Ini asumsinya ada interaksi ya, pada kolom yang sesuai. Kalau tidak ada interaksi ya gampang lah, langsung ditempatkan di mana saja. Ini contoh. Ini Anda harus bisa nanti, ini pasti saya uji ya. Seorang peneliti ingin mempelajari faktor A, B, C, D dengan 2 level. Jadi ada 4 faktor 2 level. Nah, peneliti ini yakin bahwa ada interaksi A, B, dan B interaksi C. Jadi kalau pertama tadi langkah 1 ya, hitung degree of freedom, 4 faktor 2 level. F-nya 4, 2 interaksi, 2, total 6. Pilih L yang ada 2 level. Oke, L ketemu 8, 2/7 ya. DF7 kan cukup. DF-nya itu 8 minus 1 ya, kalau untuk ini. Kalau tadi 18 berarti 18 minus 1. Gambar grafik linear. Nah ini, tadi kan gambarnya segitiga ya. Artinya di garis yang kalau di sini A, di sini B, di sini B, di sini C. Kemudian tadi garis ini karena tidak ada interaksi AC berarti kita tidak gambarkan dan ini ada D. Maka AB itu ada interaksinya di sini diwakili oleh garis, BC interaksi diwakili oleh garis. Ya. Nah ini kita sesuaikan dengan standar. Nah standarnya ini linear graph standar. Di samping OA standar, Taguchi juga membuat linear graph standar. Ya. Ini linear graph standarnya. Kalau kita petakan ini ke sini, maka satunya A, duanya B, tiganya, nah, di kolom 3 itu interaksi A kali B, 4C, 5 interaksi A kali C, 6 interaksi B, C, 7 bebas. Ya, jadi kalau kita lihat, ini A-nya di 1, B-nya 2, A interaksi B di 3, C-nya di 4. 5-nya tidak perlu kita tugaskan karena tidak ada interaksi A dengan C. BC di 6. 7-nya di D-nya di 7. Sehingga ortogonal array untuk kasus tadi itu harus begini ya. Tidak boleh AB-nya di 4, itu nggak boleh. Itu namanya bukan ortogonal array.
Jadi nggak boleh misalkan nyusunnya A, B, C, D, baru A interaksi B, B interaksi C, itu nggak boleh. Ya, jadi harus begini, A, B, A interaksi B, C, kemudian error ini tidak dipakai, nanti B interaksi dan D. Nah, dalam eksperimennya nanti yang diperhatikan cukup A, B, C, D. Jadi yang di running ya nanti ya ini aja, 1, 1, 1, 1. Misalkan nomor 6, 2, running ke 6, 2, 1, 2, 1. Jadi tidak di kolom 3, kolom 5, kolom 6 itu nggak usah diperhatikan. Tetapi sebenarnya kita sudah memperhatikan adanya interaksi A dengan B. Demikian materinya, ya. Contoh mungkin nanti pekan-pekan berikutnya ada. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan signal to noise ratio. Signal to noise ratio adalah salah satu alat yang dipakai Taguchi, ya, unggulannya Taguchi untuk menganalisis apakah sebuah faktor dan level itu signifikan atau tidak. Dan ini sekali lagi kontroversial menurut orang-orang statistik murni, ya, SN ratio ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.